Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cecep Manana Suha akan mempresentasikan isi proposal pengajuan pada matching fund kedai reka. Proposal yang saya ajukan adalah proposal matching fund kedai reka 2023. Judul yang saya ajukan adalah tentang peningkatan wirausaha kerajinan kreatif usaha kecil Wooden Craft 17 dalam pemanfaatan limbah kayu di Desa Bakom, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan. Untuk pengusul dari Universitas Islam Al-Ihya Kuningan, sebagai ketua saya sendiri, yaitu Cecep Nanana Suha, SPD MSI. Anggota ke-1 Dr. Im Suryahim, SSI, MPDI. Anggota kedua Stiana, MPD. Dan anggota ketiga Rahmat, MPD. Untuk perumusan masalah dan urgensi Reka Cipta Inovasi, permasalahan yang dialami oleh Wooden Craft 17 pada usaha kerajinan kreatif yang bergerak pada produksi pembuatan produk dari limbah kayu itu belum mampu yang pertama meningkatkan produktivitas usahanya, sehingga usaha tersebut belum mampu untuk bersaing dengan para pesaing yang bisa memproduksi produk yang lebih unggul dan jumlah yang besar. Yang kedua, adanya keterbatasan dana dan sumber daya manusia. Yang ketiga, keterbatasan peralatan dan perlengkapan. Serta yang terakhir adalah manajerial menjadi hambatan utama bagi Wooden Craft 17. Dari permasalahan tersebut, usaha kerajinan kreatif ini perlu ditunjang dengan peningkatan produksi dan manajerial melalui program-program pelatihan dan pembekalan. Adapun tujuan pelatihan dan pembekalan yang pertama adalah pengusaha dan pegawai mempunyai keilmuan dan kecakapan manajemen. Yang kedua, dapat meningkatkan dan mengembangkan usahanya yang dapat memberikan kontribusi terhadap kelestarian lingkungan. Dan yang ketiga, adanya peningkatan pendapatan pengusaha dan pegawai serta kenaikan pendapatan daerah. Adapun beberapa yang dapat dilakukan dalam meningkatkan produksi dan manajerial Wooden Craft, yang pertama adanya yaitu peningkatan alat produksi dan bahan produksi yang berkualitas, yang terdiri dari penambahan alat dan bahan produksi yang berkualitas sehingga mampu menghasilkan produk yang berkualitas. Yang kedua, diadakannya pelatihan peningkatan keahlian manajerial atau soft skill untuk meningkatkan keahlian pemilik dan pegawai ataupun SDM usaha Wooden Craft yang lebih kompeten dalam bidang produk pengolahan limbah kayu menjadi produk yang bermutu, variatif, dan inovatif. Adapun pelatihannya secara manajerial dilihat dari ataupun terdiri dari SWOT analysis, POAC atau Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling, Evaluating, Produk, Price, Place, Promotion ataupun Marketing Mix, strategi pemasaran dan penjualan, menentukan targeting konsumen, positioning, dan pengelolaan keuangan. Dan yang ketiga adalah pelatihan keahlian pegawai hard skill pada bidang produksi dengan mendatangkan narasumber yang mempunyai keahlian dalam bidang produksi kerajinan produk pengolahan kayu dan limbah kayu. Untuk inovasi yang diusulkan pada proposal ini, di mana inovasi produk Wooden Craft ini bergerak pada usaha pemanfaatan bahan produk yang berasal dari limbah pemotongan kayu, yaitu kayu ex-palet atau yang disebut dengan kayu jati Belanda dan kayu lokal, yaitu yang terdiri dari kayu mahoni dan kayu suren.
X-Palette juga mempunyai keunggulan, yaitu serat kayunya yang lebih menarik, keindahan warna, serta kehalusan kayunya. Pada awalnya, produk yang dihasilkan oleh Woodencraft 17 yaitu produk piala, produk plakat, produk figura, produk cindera mata. Adapun inovasi yang direncanakan pada program ini adalah bisa menghasilkan produk bahan miniatur perusahaan besar, produk mainan anak-anak, produk perkakas rumah tangga, kerajinan kotak alat tulis, kerajinan kalender, kerajinan alas bak, kerajinan lampu hias, dan kerajinan casing HP. Kami, pengusul dan mitra, pernah bekerja sama dalam program bantuan, yaitu pada program pembinaan wirausaha mahasiswa atau P2MW yang diadakan oleh Belmawa Dikti tahun 2022. Untuk pelaksanaan program terdiri dari metode deskriptif analisis dan pelatihan lapangan, yaitu mendeskripsikan latar belakang permasalahan, kebutuhan, dan potensi serta peluang sumber daya manusia atau usaha kecil Woodencraft. Yang kedua, mengobservasi permasalahan, keadaan, dan kemampuan pemilik dan pegawai. Yang ketiga, penyusunan data pendukung dan penunjang peningkatan soft skill dan hard skill. Yang keempat, penyusunan program pelatihan sesuai dengan permasalahan pada bidang peralatan, manajemen, dan hard skill dari pekerjaan yang sudah dilakukan. Adapun luaran pada program ini untuk Woodencraft yaitu mampu bersaing dengan para pesaing baik skala lokal maupun nasional. Yang kedua, memanfaatkan teknologi dan metode marketing dan selling pada bidang hard skill pegawai dan akan didapatkan hard skill. Hard skill yang memang memadai untuk program usaha ini. Dan yang ketiga, mampu membuat produk berdasarkan kreativitas dan inovasi produk. Kegiatan program ini yaitu terdiri dari tahapan pelatihan dan peningkatan manajemen serta produksi. Mitra Woodencraft 17 akan dilaksanakan dari bulan Maret sampai Agustus 2023. Untuk peran pelaksana, yaitu membuat konsep pelatihan dan produksi yang sesuai dengan kompetensi, minat, dan kebutuhan mitra. Yang kedua, menyediakan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya, baik dosen praktisi maupun mahasiswa. Yang ketiga, bersama-sama melaksanakan program untuk terus berkelanjutan. Untuk peran mitranya sendiri yaitu menyediakan fasilitas yang mendukung terlaksananya program pelatihan dan produksi untuk peningkatan kuantitas dan kualitas usaha produk. Yang kedua, mendukung pembangunan paradigma wirausaha atau bisnis supaya mampu meningkatkan potensi bisnis, memanfaatkan peluang baru, bersaing terbuka, sehat, kreatif, dan inovatif dalam rangka menyambut tantangan persaingan bisnis secara nasional dan global. Dan yang ketiga, membantu kelancaran pelaksanaan program dalam bentuk dukungan moral dan material. Yang terakhir, tentang manfaat dan dampak. Untuk manfaatnya itu pada bidang yang pertama pada bidang soft skill, yaitu manajemen usaha dan manajemen produksi, bertujuan untuk membantu mitra supaya meningkatkan pengetahuan dan kompetensi serta mahir dalam pengelolaan usaha dan produksi, serta mampu memanfaatkan media promosi baik secara offline dan online. Yang kedua, kompetensi dan keahlian dalam bidang produksi bertujuan untuk melatih dan meningkatkan kreativitas secara hard skill untuk menghasilkan inovasi dan variasi produk mitra serta menguasai bidang usaha. Dan untuk dampak pada pencapaian dari program ini bagi perguruan tinggi dan pengusul, yang pertama adalah indikator kinerja utama. Ketiga, yaitu dosen mampu mempunyai kegiatan di luar kampus yang akan mendapatkan pengalaman dalam kontribusi transfer knowledge kepada masyarakat. Dosen mempunyai pengetahuan dan pemahaman terbaru dalam proses pelaksanaan produksi dan metode.
analisis bisnis. Dosen mampu menganalisis permasalahan yang dikorelasikan dengan teori yang menghasilkan solusi permasalahan usaha atau bisnis. Yang kedua, indikator kinerja utama kelima yaitu hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat atau mitra sebagai peningkatan kualitas dosen dalam bentuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di luar kampus, dalam bentuk partisipasi sebagai praktisi di dunia industri, sebagai sarana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dan yang ketiga, kualitas lulusan pada indikator kinerja utama ke-1 dan ke-2 yaitu keterlibatan mahasiswa di luar kampus yang secara tidak langsung berdampak pada kesiapan kerja atau wirausaha. Sekian untuk penjelasan isi proposal Matching Fund Kedaireka 2023. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.